Berkumpul bersama-sama di minggu pagi hari ini. Mari kita berikan juga ucapan terima kasih buat song ministry kita semuanya. Dari pagi udah memuji Tuhan bersama-sama ya. Dan saya secara pribadi juga senang bertemu dengan kita semua di tempat ini. Minggu lalu saya tidak bisa hadir karena orang tua saya, papa saya dipanggil Tuhan ya. Tapi jemaat itu luar biasa ya. Kita sampai udah lupa ada di rumah duka. Karena jemaat datang terus ya. Jadi ini udah bukan acara duka cita tapi acara fellowship ya. Ya, saya sangat bangga ya sama papa saya. Dia adalah orang yang memberikan waktunya, hidupnya, hartanya untuk pekerjaan Tuhan ya. Kemarin saya baru tahu, saya cuma tahu dia mendirikan 5 atau 6 gereja dan 1 atau 2 sekolah Alkitab. Ternyata kemarin ada orang sharing, papa sudah menyumbang dan berpartisipasi dalam lebih dari 60 sekolah Alkitab katanya. Iya, waduh, saya terharu sekali ya. Dan saya waktu kita menjelang dia dipanggil Tuhan itu bagus banget ya. Seluruh keluarga datang keliling, ada mama di sana, terus anak mantu semuanya lengkap ya, cucu beberapa. Terus kita ada waktu 4 jam dari dia kritis sampai dia dipanggil Tuhan. Kita datang dan kita ngucapin, papi terima kasih ya. You are the best dad in the world ya. We are so proud of you. Kita minta maaf, kita ini. Waduh, itu setiap kali anak sharing nangis ya, terus satu lagi nangis gitu ya. Tapi yang lucu dia tuh fight pengen hubungan sama kita nggak berakhir. Ya, buktinya apa? Saturasinya sudah 30 waktu kritis itu. Tapi waktu ada orang yang panggil, ngomong sama dia, saturasi naik lagi 91. Oh iya, udah gitu kita cuma jalan keluar dari ranjangnya, ganti orang lagi, itu udah turun lagi 50, 40 lagi. Ada orang yang ngomong lagi, 89 lagi. Ya, jadi 4 jam itu benar-benar lah kita napasnya tinggal satu-satu, dia bisa keluar air mata, kita lap lagi, satu lagi ngomong lagi. Jadi Tuhan kasih momen yang luar biasa ya di akhir hidupnya ya. Juga buat jemaat sangat bersyukur ya, terima kasih buat waktu, tenaga, kasih, doa, ada yang sumbang dana juga, sumbang makanan ya banyak sekali ya. Kita di 4 hari di rumah duka bukan turun timbangan, tambah naik timbangan ya. Semua udah bilang begitu, aduh aku dari rumah duka kok tambah nambah nih timbangannya nih ya. Jadi benar-benar kasih daripada jemaat ya. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa nggak berhenti ya. Pulang gereja itu hujan-hujan, ada yang basah-basah ya, semuanya datang. Kita merasa sangat terhibur. Bahkan ada satu momen di rumah sakit, bukan di depan makamnya kemarin. Ya, keluarga berterima kasih sekali buat semua jemaat GKDI. Ya, jemaat GKDI sangat memberi, sangat melayani. Dan mereka kasih ini standing ovation buat GKDI ya. Ya, jadi sangat bersyukur ya punya jemaat seperti kita semua di tempat ini dan Tuhan membalaskan ya kebaikan kita semua dan semakin menyadarkan kita ya bahwa keluarga itu sangat penting di dalam Tuhan. Amin. Hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan kembali ya dari kitab Kisah Para Rasul, tapi kita mulai dengan doa dulu. Bapa Tuhan di surga, kami bersyukur karena kebaikan hatimu. Kita sangat memuji Tuhan karena Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kami Bapak. Dan hari ini Tuhan kami ingin melanjutkan pelajaran tentang Kisah Para Rasul. Tuhan kiranya Engkau yang bekerja memakai hamba-Mu Tuhan, melembutkan hati setiap kami di sini untuk firman Engkau masuk dan isi hatimu sungguh-sungguh bisa dikenal oleh kami, bahkan bisa diimitasi oleh kami Tuhan melalui hidup kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, sertai waktu ini Tuhan agar firman Kau bekerja seluas-luasnya dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Ini adalah minggu ketiga ya, kita belajar tentang buku Kisah Para Rasul ya. Dan kita hari ini mempelajari tentang hatinya Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan itu no one is too far ya. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa dijangkau oleh kasih Tuhan. Tidak ada orang yang tidak bisa dijangkau oleh rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ya mungkin manusia memikirkan, wah orang yang nyebelin. Wah kalau saya ngomong gitu, berapa yang mikirin langsung? Keluar kan muka-mukanya, nama-namanya keluar semua, benar gak? Ya orang yang aneh, orang yang itu di mata dunia ya, di mata dunia berbeda. Itu kadang-kadang udah gak mungkin masuk hitungan lah. Tapi ternyata di mata Tuhan, semuanya masuk hitungan. Semua bisa dijangkau sama Tuhan ya. Termasuk
saya ya, dan kita semua di sini, keanehan-keanehan kita pun digunakan Tuhan ya, dijangkau Tuhan. Mari kita lihat beberapa hal ya dalam Alkitab ya. Pertama, saya akan mulai dengan kitab Kisah Para Rasul ya. Itu kan semua bicara tentang orang Yahudi, betul nggak? Ya, bukan orang Wahyudi ya, orang Yahudi. Ya, jadi 12 anak Yakub itu semuanya Yahudi, nggak ada yang orang lain, nggak ada. Orang Mesir itu nggak ada, orang Chinese nggak ada. Ya, adanya orang Yahudi semua. Abraham dipanggil orang mana? Orang Yahudi. Tuhan Yesus orang Yahudi. Ya. Nah, sekarang kalau gitu apakah kita orang Indonesia itu diterima nggak kalau jadi murid Yesus? Ya, diterima nggak? Jangan-jangan kita semangat jadi murid. Ini si Charles, si siapa Charles itu? Orang Cindo itu. Ya, orang Cina Indonesia. Kamu mau jadi murid Yesus? Sok-sokan jadi murid, emang diterima? Nah, itu adalah pertanyaan ya. Dulu saya pernah membayangkan itu. Kenapa kok kita sekarang jadi murid ya? Kita semangat, kita bertobat. Bener nggak? Kita itu ada jalan kepada Tuhan. Karena kita bukan orang Yahudi. Bahkan di sosmed sekarang banyak serangan ya. Lu ikut agama Yahudi, emang lu orang apa? Orang Indonesia kan? Zaman dulu nggak ada orang Yahudi di sini. Nah kayak gitu-gitu kan. Masa lu baru jadi Kristen sekarang? Ini tahun berapa? Nggak ada hubungannya sama Yahudi. Mungkin pandangannya seperti itu ya. Tapi sebenarnya di Kisah Para Rasul 8 sampai 15 itu dikasih tahu dengan sangat jelas ya. Bagaimana rancangan keselamatan Tuhan kepada kita semua. Nah, hari ini saya mau mulai dengan 2 poin tentang hatinya Tuhan ya. Pertama itu kita lihat dalam buku Kisah Para Rasul 8 sampai 15 itu adalah no background is too far. Ya, tidak ada background yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa kita aneh, kita berbeda, kita dimusuhin sama orang lain, profesi kita berbeda ya, dan kehidupan kita berbeda. Ternyata tidak ada background yang terlalu jauh untuk bisa dijangkau oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau kita lihat sama-sama ya di Kisah Para Rasul 8. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya, lalu pendeknya kan kita tahu sama-sama dia baca buku Alkitab ya. Dan akhirnya dia di-convert, ditolong oleh Filipus ini. Nah, apakah dengan kondisi saya ini? Apakah dengan perbedaan saya? Apakah dengan keanehan saya ini? Saya boleh nggak dibaptis? Iya. Tapi si Filipus bilang kalau kamu percaya dengan segenap hati kamu, tidak ada halangan sama sekali. Ya, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah contoh yang pertama ya. Tidak ada yang terlalu aneh di mata Tuhan. Jadi kita bayangin ya, dalam hidup kita ya. Mungkin keluarga kita ada yang aneh. Mungkin ada teman-teman kita yang dijauhin oleh orang. Mungkin ada teman kita yang latar belakangnya itu berbeda. Tapi kita hari ini belajar ya, bahwa Tuhan itu tidak membedakan manusia ya. Tuhan mau menangkap semua orang. Untuk orang-orang itu bisa merasakan kasih Tuhan bersama-sama. Jadi di sini kita udah lihat 2 orang yang mungkin berbeda ya. Pertama dia sida-sida, kedua dia pejabat. Ya pada waktu itu tidak banyak pejabat yang menjadi murid Yesus. Tapi hari ini baik mau sida-sida, mau pejabat, mau apapun ya, mereka bisa mendapat kesempatan untuk bisa menjadi murid Yesus. Amin. Yang kedua, Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 10. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta belagak seolah-olah ia orang yang sangat penting. Wah, ini punya 2 kepribadian juga. Pertama dia penyihir. Oke. Bro, saya bawa tamu nih bro. Oh ya, siapa tamunya? Yang ini bro, suka jampi-jampi. Iya, yang suka apa? Yang suka minum darah bro. Yang suka mandiin keris. Yang suka pakai menyan di rumah. Aneh gak sih? Tapi saya tahu ayat ini adalah ayat yang menginspirasi sehingga pendeta Muksin bisa menjadi murid Yesus. Ya, orang melakukan sihir pun sama Tuhan ditangkap loh.
Udah gitu ini bukan cuma jago sihir, tapi nyebelinnya luar biasa. Kenapa? Berlagak seolah-olah ia orang yang sangat penting. Oke, siapa di sini yang suka temenan sama orang yang merasa penting? Bukan orang penting loh, cuman merasa penting. Seneng nggak? Wah, di kepala kita pasti udah keluar, bener nggak? Ih, si ini nih nyebelin nih gitu kan. Ya aku nggak suka sama dia. Tapi inilah Tuhan kita ya. Orang yang bahkan tukang sihir merasa penting itu pun sama Tuhan di reach out. Ya, bahkan orang ini punya power loh. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ya, di Kisah 8 ayat 13-nya Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah itu dia dibaptis. Senantiasa bersama Filipus dan takjub melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Cuman dasarnya tukang sihir ya, dasarnya preman ya. Dia mencoba waktu rasul-rasul bisa turunin Roh Kudus, dia mau beli dia. Bro, gue beli dong skill lo gitu ya. Kenapa? Gue mau jualan Roh Kudus sama orang lain. Ya memang masih ada bandel-bandelnya. Tapi lihat ya, someday yang jadi murid-murid Yesus itu dalam tanda kutip yang di mata dunia aneh. Ya tidak ada yang terlalu jauh dari tangan Tuhan. Bahkan background yang di mata dunia terlalu jauh, itu aja sama Tuhan bisa dimenangin. Luar biasanya Tuhan di sana. Amin semuanya. Nah, juga sama ya seperti kita di sini ya. Tidak ada background yang tidak bisa dipakai sama Tuhan. Nggak ada. Ya, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita adalah anak Tuhan karena kita tidak fit di dalam jemaat. Ya, ada orang yang bilang, "Bro, saya disuruh mimpin tapi grup saya semuanya usianya senior-senior, saya yang paling muda. Gimana caranya?" Saya mau katakan Tuhan mau pakai Anda. Gak apa-apa. Yang mau kelihatan beda lah, kelihatan terlalu muda. Ada lagi yang bilang apa? Bro, saya sudah terlalu tua sehingga saya tidak bisa melayani Tuhan. Siapa bilang? Mau terlalu muda, mau terlalu tua. Bahkan PIWA kita paling semangat hari ini. Betul gak? Iya, nyanyi, datang paling pagi, duduk paling depan ya. Nyanyi paling kencang. Gak ada. Anak-anak muda juga harusnya paling semangat, bener gak? Ya, ada yang bilang, bro saya terlalu pendiam. Bisa dipakai Tuhan. Orang diam tuh sabar, jago ngedengerin, bener gak? Ya, ada lagi yang, bro saya terlalu cerewet, ya lu bagian ngajar. Ya, semuanya bisa dipakai Tuhan, jangan bilang kita aneh. Oh bro, saya orangnya aneh bro, saya di kampung saya aja dikucilkan. Gak apa-apa, itulah orang yang akan dijangkau oleh kasih Tuhan. Ya, saya di RT saya dimusuhin bro, saya di keluarga saya dimusuhin, it's okay. Ya, Tuhan bisa memakai semua background, Tuhan mau menjangkau segala background ya. Hari ini saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita tinggal menerima kasih Tuhan dan percaya bahwa siapapun kita hari ini, gimana pun kondisi kita, mungkin kita dari latar belakang yang totok atau terlalu gaul atau apa, gak apa-apa. Ya, semuanya bisa digunakan Tuhan. Tapi juga ada satu pengertian, yaitu kita mulai pikirkan orang-orang yang tidak tersentuh di masyarakat. Ya, entah di lingkungan kita, di keluarga kita, teman-teman kita. Mungkin jalan mereka untuk mencapai sukacita, mencapai kebahagiaan adalah dengan mereka melihat kasih Tuhan. Dan ingat bahwa itu tidak pernah Tuhan halangi. Tidak ada background yang terlalu jauh buat Tuhan. Ya, saya percaya ini ditulis buat kita lihat itu bahwa yang aneh-aneh, yang antik-antik aja bisa dimenangin sama Tuhan ya. Hari ini saya ingin sekali jemaat kita di Jakarta ini jadi jemaat yang benar-benar menjangkau ya. Semua kalangan ya. Ya udah tentu jangan semua yang aneh-aneh semua ya. Yang normal-normal juga kita serahkan buat Tuhan juga dong. Ya jangan semuanya nanti isinya orangnya aneh semua, bukan ya. Tapi orang seperti apapun, jangan batasi kerja Tuhan. Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa jangkau, Tuhan bisa selamatkan, bahkan Tuhan bisa menggunakan mereka dengan luar biasa. Amin semuanya. Poin yang kedua, tidak ada musuh yang tidak terjangkau. Ya. No enemy is too far. Ya, kenapa kok orang Israel nggak bertentangan sama orang Amalek? Karena orang Amalek suka Holocaust, ya, suka hancurin seluruh bangsa. Ya, mereka bisa memunahkan semuanya ya. Nah, saya mau tanya di sini, siapa yang merasa aman atau suka temenan sama seorang pembunuh? Iya. Hari ini kita akan pelajarannya agak menggetarkan ya.
Iya, karena memang itu kalau kita mau bahas tentang kisah 8 sampai 15 isinya penginjilan orang yang berbeda-beda. Ya, dan hari ini kita akan bahas seorang pembunuh yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya, namanya adalah Paulus. Oke, kita lihat hobinya Paulus ini apa. Kisah 7 ayat 58. Mereka menyeret dia, ini Stefanus ya, keluar kota lalu melemparinya. Ini khotbahnya Brother Harlem minggu lalu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Widih. Dia dapat jubah. Jubahnya siapa? Orang yang mati dilemparin batu. Hobinya Paulus apa? Kalau kita pergi nonton sesuatu, nonton apa? Nonton bola, nonton konser, betul nggak? Jalan-jalan ya. Ini hobinya pergi ke tempat sesuatu untuk nonton orang dilemparin batu. Ngeri gak? Kalau kita hidup zaman itu, siapa yang mau Richard Paulus? Ayo kita bagi. Bro Rebi aja lah, Bro Rebi paling bijaksana gitu ya. Iya, tapi lihat ya tangan Tuhan ya. Dan bukan cuma sampai di sana. Lihat ya apa yang dia lakukan. Di 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Gila ya, dia menyetujui, dia kasih death sentence sama orang. Ya, kita kalau saya lihat ya, saya suka makan kalau saya ke Sumatera, saya makan di Lapo orang Batak ya. Ya, makanannya enak-enak. Di sana tuh panggang sama sasangnya kiloan. Oh, udah asik banget ya. Mau merah atau putih? Yang merah daging, yang putih lemak gitu kan. Iya, terus saya satu kali ke toilet di sana. Saya lihat mereka nggak punya stok loh. Nggak ada kulkas, nggak ada apa. Jadi stoknya apa? Ada babi hidup dikandangin. Iya, lah ini stoknya. Iya, bayangin aku langsung datang lagi ke meja udah gak mau makan. Kasian banget ya, imut banget ya. Masa kalau habis stok dagingnya dipotong langsung, aduh. Bayangin, kita lihat makanan yang enak aja, ada babi yang akan dipotong, kita udah stres, betul gak? Tapi si Saulus ini bilang apa? Bro Iwan ya, murid Yesus ya? Kasih mati aja dia. Iya. Bro siapa lagi? Oh, Bro Mulyadi. Iya, murid. Oh iya, kasih mati aja. Anak istrinya sekalian. Ngeri banget ini. Ini musuh banget dari gereja pada masa itu. Ya, apalagi? Kita lihat hatinya, bukan cuma kelakuannya tapi hatinya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Kalau kita di sini berkobar-kobar untuk mau ngapain? Mau ngapain? Wih, jawabannya berkobar-kobar untuk nginjil ya jemaat ini ya. Luar biasa. Ya, saya yang lebih duniawi dikit lah ya. Single. Berkobar-kobar untuk steady dengan sister favorit gitu kan. Masuk akal. Ya, oh berkobar-kobar untuk apa? Wah nanti malam ada date bro sama yang sudah saya doakan bro selama ini gitu kan. Iya, atau berkobar-kobar untuk kejar karier kayak promosi kayak atau beli barang yang sudah diimpikan kayak atau merayakan ulang tahun. Tapi ini bukan. Berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Bayangin ini what kind of man sih? Berkobar-kobar untuk bunuh orang. Gila ya. Ini percaya kamu orang ini akan jalan ke 1/10 dunia, menulis 80% dari perjanjian baru, percaya gak? Mana bisa. Ya. Kisah Para Rasul 22. Dan aku, ini kesaksian dia sendiri ya di akhir hidupnya. Aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki perempuan dan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Determinasinya luar biasa ya, bukan buat karier, bukan buat impian, bukan buat pertumbuhan atau keluarga ya, tapi impiannya adalah tangkap sebanyak-banyaknya murid, ke penjara dan mati. Saya lihat ini orang ya, kok Tuhan bisa pakai orang ini ya. Apalagi terakhir ya di Kisah 26 ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan orang kudus ke dalam penjara. Setelah itu aku punya apa dia? Memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Dia punya apa? Kalau kita punya SIM, driving license. Dia punya license to kill. Gila ya ini orang ya. Iya, kuasa dari imam kepala. Tapi aku juga setuju mereka dihukum mati. Jadi lihat ini kejamnya luar biasa. Jahatnya luar biasa ya. Saya ingin kita ngebayangin ya, pernah nggak dalam hidup Anda kamu nolongin orang, bantu hidup orang, memperkenalkan orang pada Tuhan, kamu dimarahin. Dia maki-maki kita.
dia menjelek-jelekan jemaat kita, dia benci sama kita. Pernah nggak seperti itu? Saya pernah. Ya, dan forgive me ya Tuhan ya. Kadang-kadang saya kesel. Saya bilang udah nggak usah lagi. Kalau nggak mau ya udah. Mari kita kebaskan debu kita. Tapi Tuhan bilang apa? Selama orang itu mau bertobat, ada rencana Tuhan di sana. Selama mau bertobat loh. Kalau nggak mau bertobat ya memang nggak bisa. Ya, tapi selama mau bertobat, bahkan orang yang jahatnya seperti ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya, seperti tadi saya katakan, dia tulis itu 80% perjanjian baru. Bayangin seorang pembunuh. Saya lihat ya. Tuhan itu lihat beyond. Ya, dia bukan lihat kamu saat ini. Dia bukan lihat orang itu saat ini, tapi dia lihat orang ini bisa jadi apa. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, semoga mata hati kita juga sama ya. Kita lihat orang bukan menghakimi mereka, bukan membenci mereka, tapi kita bisa lihat orang ini mungkin sekarang bandel ya. Orang ini mungkin sekarang nggak benar, tapi dia someday bisa jadi alat Tuhan yang sangat luar biasa. Amin semuanya. Kita akan lihat ya, ada 2 contoh orang ya. Siapa di sini suka lagu Amazing Grace? Nyanyi. Amazing Grace ya. How sweet the sound. Betul ya? Yang ngarang namanya John Newton. Siapa John Newton ini? Ternyata John Newton ini terlibat dalam perdagangan budak sebelumnya. Ya, dia taruh budak-budak itu di dalam sebuah kapal, ditempelin, tidak ada space. Sampai keringetan, kepanasan apa segala, ya udah. Waktu dia keluarin budaknya, misalnya 300 orang, wah yang 50 mati, rugi deh gua. Sesimpel itu nyawa manusia buat John Newton. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Ternyata setelah dia memakan banyak korban jiwa, ada satu titik di mana dia benar-benar bertobat. Dia bertobat ya, dia bilang gini, I'm not the man I ought to be. I'm not the man I wish to be. And I'm not the man I hope to be. But by the grace of God, I'm not the man I used to be. Ya, makanya dia, I once lost but now I found. Ya kan? I'm found. Ya, was blind but now I see. Dia bilang itu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Dia menjadi seorang pendeta, lalu dia adalah aktivis gerakan anti perbudakan. Sampai terakhirnya adalah dia mengarang lagu Amazing Grace. Saya bayangin ya, budak-budak yang dia gembalakan, yang dia tolong ya. Budak-budak itu pertama kali dia jadi pendeta akan lihat dia seperti apa. Oh, ini yang bunuh paman gua nih. Ini yang bunuh adik saya nih. Sama seperti waktu Paulus datang ke jemaat, semuanya ketakutan. Ya, kayak Paulus mau khotbah di sini, jemaatnya keluar pintu semua. Takut, tapi itulah cara kerja Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi orang. Kita tidak bisa judging, kita tidak bisa merasa self-righteous ya. Tapi yang ada adalah kita bisa membagikan firman Tuhan dan kita gak tahu ke depannya Tuhan akan bekerja apa dalam hidup seseorang. Ada contoh yang kedua, namanya Moses the Black. Ya, udah tobat dia sekarang. Sudah mimpin jemaat di Bali. Ya, satu lagi mimpin jemaat di mana? Manowari. Musa ya, Musa. Ya, ini Moses the Black. Tahu nggak? Dia masa lalunya apa? Dia perampok dan gangster. Ya, dia pembunuhan, dia pemerkosa, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi kamu tahu, ada satu titik Tuhan menyentuh hidup dia. Dan Moses the Black ini berubah. Ya, dia bilang apa? Saya akan puasa, berdoa dan merendahkan hati lebih daripada semua orang lainnya. Kenapa? Karena saya orang yang paling berdosa. Saya berharap kita punya sikap seperti itu ya. Iya, jangan merasa, waduh, kenapa bro kamu jadi murid? Ya saya gitu loh. Memang pantas saya ini dari dulu baik saya orangnya. Ya, nggak kayak kamu bro, nggak kayak orang-orang lain itu. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Bro dari dulu bro saya, enggak. Ya kita memang perlu untuk rendah hati benar-benar, tapi juga lihat bahwa Tuhan tuh bisa menjangkau orang lain. Yang kelihatannya bahkan jahat, yang nggak masuk akal, yang dimusuhin sama orang, yang memusuhi orang, yang brutalnya luar biasa. Jangan pernah dibatasin. Ya, saya bukan bilang ya hari ini harus isinya bekas residivis semua, bukan. Ya, tapi jangan pernah menghakimi orang. Kita nggak tahu kerja Tuhan sampai di mana ya. Dan si Moses ini bilang apa? You fast, but Satan does not eat.
Ya, kamu bisa puasa, bisa. Tapi setan juga nggak makan. Ya, bukan bicara tentang grup yang melakukan puasa, salah ya. Kita mau bikin disiplin untuk puasa justru ya di dalam jemaat. Doa puasa itu bagus sekali. Tapi dia bilang itu. Dia bilang apa? You labor fervently, but Satan never sleeps. Kamu bisa kerja keras, tapi setan juga nggak pernah tidur. Ya, jadi yang membedakan Kristen sama bukan apa? The only dimension with which you can outperform Satan is by acquiring humility. For Satan has no humility. Ya, dia bilang satu-satunya perbedaan seorang murid adalah kalau dia punya kerendahan hati. Kenapa? Karena setan tidak punya kerendahan hati. Jadi dia bilang percuma loh kita melayani Tuhan, kita berpuasa, kita berdoa, tapi kita nggak merendahkan hati. Saya paling takut gereja kita bukan berhenti menginjil. Gereja kita sangat semangat. Ya, saya nggak takut gereja kita berhenti fellowship. Gereja kita sangat fellowship ya. Cuman mungkin 1-2 orang yang introvert mungkin sulit ya. Tapi bisa belajar dan merasakan kasih satu sama lain lama-lama bertumbuh ya. Tapi yang paling saya takut adalah gereja kita ini yang hidupnya mau sebagai murid Yesus. Yang orang dipastikan bertobat bisa jatuh ke dalam self righteousness. Ya, kita lihat orang, kok gitu? Kok gitu? Bukankah Yesus berkata? Ya, kita selalu menentang orang dengan alasan firman Tuhan. Bukan berarti kita ikut-ikutan ya kompromi, oh kalau gitu semua dosa saya ikut. Semua ngaco saya ikut, bukan. Tapi kita juga mengerti bahwa mengerti standar berbeda dengan menghakimi orang lain. Mengerti standar berarti kita justru harus mengasihi lebih lagi. Mengerti standar berarti harusnya kita lebih percaya kerja Tuhan dalam hidup seseorang. Mengerti standar Tuhan berarti kita justru harus lebih rendah hati lagi. Kenapa? Kita sendiri adalah orang pendosa. Dan terakhir si Moses the Great ini, the Black ini ya, dia berubah. Dia bertobat, dia bilang akhirnya dia dikenal sebagai orang yang sangat suka tadi puasa, berdoa, merendahkan hati lebih daripada orang lain. Dia dikenal sebagai penasihat dan guru rohani yang bijaksana. Dan terakhir akhir hidupnya luar biasa ya, ini masuk ke dalam sejarah ya. Dia perampok, mantan perampok, tapi mati dibunuh karena dirampok. Iya, dan kamu tahu apa yang terjadi? Dia bisa lawan, dia bisa pukulin, dia bisa bunuh orangnya, tapi dia tidak mau. Dia tidak melawan karena dia meneladani Kristus. Itu katanya ceritanya seperti itu. Ya, jadi lihat ya dari 2 orang ini ya. Bahkan orang yang kacau, yang gila duit, yang membunuh orang, yang merampok demi kesukaannya sendiri, itu pun bisa diubahkan oleh Tuhan. Seperti juga Paulus ya. Dan ini yang Paulus katakan ya di 1 Timotius. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, dialah yang paling berdosa. Betul gak? Hah? Jangan pernah ya punya pikiran kayak gitu ya. Kita dalam satu grup ya. Lu doa gak lu? Pantesan hidup lu gitu-gitu aja. Nah, lu gak baca Bible sih, pengetahuan lu cetek banget sih. Kita jadi lama-lama bisa jadi orang yang kelihatan memang bertumbuh tapi self-righteous. Hati-hati. Ya, saya pengennya ini ya, Tuhan gak lihat orang sekarangnya loh, tapi Tuhan lihat orang ke depannya. Ya, dan Paulus punya sikap hati yang benar. Dia bilang apa? Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, dia merasakan kasih Tuhan. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku pun yang berdosa ini, yang paling kacau ini, yang paling ngaco ini, saya bisa menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya dan mendapat hidup yang kekal. Lihat ya kalau kita lihat di sini ya, dia rasul, dia luar biasa, dia penulis buku Alkitab, dia jalan kaki menangin begitu banyak orang, dia menurunkan Roh Kudus atas hidupnya banyak orang. Tidak ada setitik pun kredit yang diambil. Yang dia bilang adalah saya orang yang paling berdosa dari semuanya. Saya lihat luar biasa ya. Brother sister ya, jangan pernah kita tergoda ya. Lama-lama semakin lama jadi murid kita merasa lebih benar, lebih pintar, lebih layak, lebih luar biasa, lebih tinggi daripada orang lain. Kita harus jaga hati bahwa ini yang paling berdosa itu saya. Dan betapa Tuhan sangat mengasihi hidup saya.
Ini yang tadi saya sharing ya, Tuhan itu bukan lihat siapa Anda sekarang atau siapa seseorang itu sekarang. Tapi Tuhan bisa lihat beyond. Dia bisa lihat kamu akan jadi apa. Ya, dalam pembimbingan juga sama, bukan masalah sekarangnya tapi kamu akan jadi apa. Ingat waktu dia ngomong sama Petrus. Petrus yang menyangkal Yesus, yang berapi-api, potong kupingnya orang. Petrus dibilang apa? Petrus, kamu batu karang. Ya, someday kamu akan menjadi dasar yang luar biasa bagi banyak orang. Luar biasa ya. Inilah Tuhan kita. Jadi jangan lihat orang dengan apa yang terlihat, tapi lihatlah manusia, termasuk diri kita, termasuk di jemaat ini, termasuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan orang yang paling jahat, orang yang paling dimusuhi, karakter yang tidak lazim, ya, itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan lihat dirimu sekarang. Jangan menilai orang, tapi doakan, bantu untuk setiap orang dan diri kita bisa mencapai maksimalnya sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin semuanya. Ya terakhir, no nation is too far. Ya, tidak ada negara yang terlalu jauh. Kalau kita terbang paling jauh kemana dari Indonesia? Eskimo, kutub, ya. Tapi tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Ya, dan bahkan tidak ada negara yang tidak bisa dijangkau oleh kasih-Nya Tuhan, ya. Saya sangat suka lihat ini di Kisah Para Rasul 10. Tentang penglihatan Petrus, ya. Dia bilang begini, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Waduh, lagi apa penglihatannya? Lagi apa penglihatannya? Waktu apa? Dia lagi lapar. Jadi brother sister kalau lagi lapar jangan marah-marah ya. Itu kesempatan untuk Tuhan bisa kasih kamu vision. Ya, waktu kamu lapar, kamu mikirin tentang Tuhan, tentang apa, kamu bisa dapat penglihatan. Ini poin sampingan ya. Ya, tapi kamu lihat ya, apa yang terjadi di sana. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab seumur hidup gak pernah makan suatu yang haram dan tidak tahir. Tuhan di situ bukan setuju sama dia, bukan bilang bagus Petrus, jaga terus kekudusan kamu, enggak. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dulu orang Yahudi lihat orang bukan Yahudi, wih. Jangankan orang bukan Yahudi, Israel sama Yehuda sama Samaria aja udah bilang apa? Enggak bisa, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Najis. Tuhan bilang siapa bilang manusia yang lain najis? Ya, sekali lagi jangan pernah jadi orang yang karena kita hidup benar kita menjadi orang yang self righteous. Yang mereka waktu itu nggak bisa sama Samaria, nggak bisa sama orang Yunani. Orang Yunani itu tidak bersunat, orang Samaria itu tidak murni. Orang lain semuanya salah, yang benar siapa? Kita doang, mana bisa. Ya, kalau kamu jaga kebenaran amin, tapi jangan menganggap orang lain lebih rendah atau lebih najis juga. Kenapa? Ada rancangan Tuhan. Ya, dan ini adalah satu penglihatan yang luar biasa ya, yang menggambarkan bahwa Tuhan bukan hanya ingin menyelamatkan orang Yahudi, tapi dia juga ingin menyelamatkan seluruh bangsa. Dan kalau kita lihat di Kisah 8 sampai 15 itu ada sekitar 7 nationality yang terjadi sekarang ya. Bonusnya 1. Apa aja? Kisah 8 ada Sida-Sida Ethiopia ya. Mana negaranya? Ethiopia yang mana? Ada yang tahu gak? Yang ini ya. Baris ketiga paling atas. Apalagi? Samaria. Samaria masih Israel. Ya, Roma. Bangsa apa? Itali. Ini bukan ini ya, bukan Piala Eropa ya. Ini negara-negara yang diselamatkan ini. Iya. Apalagi? Ada yang 3 langsung. Tunisia, Cyprus, Antioquia. Itu negaranya 3 ya. Lebanon, Cyprus, sama Syria. Ya. Galatia itu bicara tentang orang-orang Turki. Ya, dan menyusul bukan 8 sampai 15 tapi di perjalanan keduanya adalah perjalanan ke
Yunani. Ya, jadi Tuhan ingin menjangkau semua orang, semua bangsa, bahkan negara-negara yang berbeda-beda. Ya, hari ini kita sangat semangat ya di jemaat kita di Jakarta, ada beberapa orang yang beda-beda ya. Di ministry Bro Yance ada beberapa orang dari Belanda, dari Inggris, dari Jerman ya. Dan tadi dia baru cerita sama saya, di tahun 2022 karena penginjilan pakai Zoom, ada 15 brother dari Jerman dimenangkan dalam Tuhan. Ya, dan kita terus berkembang ke sana kemana-mana. Nah sekarang kita ini kan negara-negara yang di Kisah Para Rasul oke lah, bukan cuman Yehuda, bukan cuman orang Israel, tapi orang-orang negara ini. Tapi Indonesia di mana? Masih bisa selamat nggak nih orang Indonesia nih? Tanahnya udah beda, terpisah oleh laut, betul nggak? Ya, masih bisa diselamatkan nggak? Nah ini, saya pengen kita lihat ya, tentang keselamatan itu. Tuhan ngukirnya indah sekali kamu lihat ya. Tuhan bukan bilang ya mendadak, nggak pakai apa, nggak pakai momentum, langsung bilang semua bisa, open. Nggak seperti itu. Dibangun dari Kisah 8. Ya, di Tenun kalau saya lihat ya. Tentang keselamatan bangsa-bangsa ini sangat spesial. Dan ini harus menjadi sukacita kita waktu baca Kisah Para Rasul ya. Saya bersyukur ada Kisah Para Rasul. Kalau nggak ada Kisah Para Rasul, kamu mau jungkir balik, mau salto nggak bisa selamat. Kenapa? Tidak ada legitimasi bahwa bangsa-bangsa lain bisa jadi murid. Nggak ada. Cuman di buku Kisah Para Rasul, bangsa-bangsa lain diterima. Dan ini harus jadi dasar kita loh. Jangan sampai kita jadi Kristen ya, kita baca ini berkali-kali kita nggak ngerti maknanya. Cuma bilang apa? Ya ada sidang di Yerusalem, ada ini. Ini keselamatanmu. Tapi diukir sama Tuhan luar biasa di Kisah 8. Penginjilan dan baptisan di Samaria. Yang mana itu nggak ada ya, tapi disuruh, diperintahnya ya, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria. Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria. Udah gitu ada apa lagi? Baptisan Simon Penyihir. Ini background yang berbeda tapi orang Samaria. Terus yang ketiga ada baptisan Sida-Sida Ethiopia. Mulai orang Ethiopia dimenangin. Ini udah beda banget, orang Israel, orang Timur Tengah, ini orang Afrika. Ya, apalagi di Kisah 9, panggilan Paulus, si pembunuh itu. Untuk apa? Dengan tugas yang sangat spesifik. Penginjilan tanah di luar Yahudi. Ya, apalagi? Saya pengen highlight ya sedikit ya tentang panggilan Paulus. Ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan itu pengen kita datang sama dia atau dia yang datang ke kita? Dia yang datang ke kita. Ya, makanya bayangin, bos, penguasa surga dan bumi, tapi dia yang datang ke kita. Nanti surga itu bukan kamu ditarik seperti naik UFO itu, bukan. Naik ke atas, bukan. Tapi nanti akan dibangkitkan, terus ada dunia yang baru, bumi yang baru, nanti Tuhan turun dan tinggal bersama dengan kita. Itu surga di kitab Wahyu 21. Ya, jadi dengan sangat jelas Tuhan adalah Tuhan yang humble. Dan hari ini dari pelajaran ini Tuhan kirim orang untuk menyatakan suara Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi hadiahnya itu kayak dikirim. Hari ini orang menentang Paulus. Kenapa Paulus ngarang-ngarang ajaran Yesus? Paulus bukan ngarang ajaran Yesus. Paulus adalah kasih Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa di luar Yahudi. Itu gift namanya. Hari ini ke saudara-saudari, kamu adalah gift bagi orang-orang juga. Ya, orang-orang yang tidak terjangkau oleh dunia, kamu bisa jangkau. Kenapa? Karena kita adalah gift. Kita yang datang ke sana. Buktinya apa lagi? Bahasa roh. Ya, bahasa roh itu bukan bahasa untuk mendekatkan orang sama Tuhan. Bahasa roh sangat jelas tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya apa? Tuhan mengenalkan orang dengan bahasanya sendiri. Hari ini banyak ajaran di dunia ya yang memaksa orang untuk ngikutin ajaran Tuhan, bahasanya Tuhan. You harus bisa bahasa A untuk datang ke Tuhan. You harus bisa bahasa B untuk datang ke Tuhan. Tapi Tuhan kita berbeda. Tuhan kita ngikutin bahasamu untuk kamu bisa mengerti saya. Luar biasa sekali, dan ini yang saya ingin dimiliki oleh gereja GKDI. Jemaat kita semua di sini, bahwa kita bikin senyambung-nyambungnya sama orang lain. Untuk apa? Bisa jadi alat Tuhan memenangkan mereka. Kita memang benar, kita jaga hidup kita benar, tapi apakah kita mau benar sendiri atau kita mau membawa terang itu ke dalam kegelapan? Supaya orang-orang yang dalam gelap bisa dalam terang juga. Amin semuanya. Kisah 10.
Baptisan Cornelius, orang Romawi, pembunuh Yesus, itu pun dimenangin. Ya, apalagi dilanjutkan dengan penglihatan Petrus tentang yang najis dan yang halal. Kisah 11. Barnabas dan Paulus membangun jemaat di Antioquia, itu Syria ya, udah Syria ya, bukan Yerusalem lagi, bukan Israel lagi. Kisah 12 sampai 14. Jangan cuma di Antioquia dong. Pergi ke Galatia. Ya, makanya di sana ada Perga, Smyrna, semua itu dimenangin. Siprus ya, dimenangkan di sana. Apalagi? Terakhir ditutup dengan sidang di Yerusalem. Ini keputusannya. Ya, jadi apakah Anda bisa menjadi seorang murid Yesus? Bisa? Orang Jawa bisa? Batak? Manado? Chinese? Bisa. Semuanya bisa. Ya, semuanya bisa dimenangkan dan bisa menjadi murid Yesus. Ini finalnya ya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang akan berbalik kepada Allah. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan dan dari binatang yang mati dicekik dan dari darah. Lihat, simpel. Semua boleh diselamatkan, jangan dibikin susah, nggak usah sunat juga. Ya, yang udah keburu sunat nggak apa-apa ya. Tapi dia bilang cuma 4. Apa dia bilang? Jauhkan diri dari apa? Berhala, udah pasti ya. Kalau Anda tidak menjauhkan diri dari berhala, Tuhan tidak bisa bertahta dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, jauhkan diri dari percabulan, artinya dari dosa. Ya, jangan stay jadi murid sambil buat dosa, nggak bisa. Kita nggak bisa berdiri di dua alam, nggak bisa. Nah, yang jadi pertentangan kebanyakan yang ini. Dari jauhkan diri dari binatang yang mati dicekik dan dari darah. Maksudnya apa? Berarti nggak boleh makan darah dong. Ayo. Semua yang berkaki 4 boleh dimakan, kecuali meja dan kursi. Itu pun keras, kalau tidak habis. Ya, boleh nggak makan darah? Ayo, brother sister dari Medan, tak boleh makan saksang lagi. Boleh nggak makan darah? Nah, kamu lihatnya 2, boleh. Di Alkitab bilang nggak boleh loh, boleh. Ya. Jadi gini, 2, yang berhala sama dosa kamu harus bertobat, itu betul. Tapi yang kedua adalah perintah untuk fellowship. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak makan binatang mati dicekek, matinya disembelih. Ya, yang kedua, orang Yahudi tidak makan darahnya. Ya, jadi kalau bangsa-bangsa lain makan darah, sama orang Yahudi jangan makan darah lah. Supaya apa? Ada tenggang rasa. Tujuannya itu. Jadi 2 perintah adalah untuk keselamatan Anda, tapi 2 perintah adalah untuk fellowship. Itu luar biasanya Tuhan. Ya, jadi hari ini perdebatan tentang boleh makan darah atau tidak, hari ini sudah selesai ya. Ya, mau makan darah nggak apa-apa, tapi jangan orang nggak makan darah kita sengaja. Ya janganlah. Ya, itu sama seperti orang nggak suka makan bawang, kita makan bawang depan dia. Makan pete, makan jengkol depan orang yang nggak, nah itu maksudnya begitu. Fellowship. Ya, kita harus benar-benar samain sama orang lain. Tuhan sangat menghargai satu sama lain ya, itu tujuannya itu. Tapi ini udah deal ya, bahwa kita semua bisa diselamatkan, bisa menjadi murid, bisa merasakan kasih Tuhan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dong buat keselamatan kita. Ya. Luar biasa ya. Jadi kalau Anda dibilang kamu bukan orang Yahudi, kamu jelasinnya jangan langsung ayat ini. Buka dulu dari 8, 9, 10, 11, 12 sampai 15. Ini Tuhan saya bilang begini. Amin. Tuhan selamatkan kita semua ya. Saya sangat semangat ya, di jemaat juga kita mulai belajar ya, menyelamatkan orang dari latar belakang yang beda-beda ya. Ini adalah GKDI English Ministry mau menyelamatkan orang-orang yang suka berbahasa Inggris, merasakan berkat Tuhan. Walaupun banyakkan mereka orang Indonesia juga, nggak apa-apa ya. Tapi kita mau buka pintu untuk orang-orang yang berbahasa Inggris untuk bisa dimenangkan di sana. Saya tahu juga beberapa ministry mulai banyak ya, orang-orang dari latar belakangnya berbeda-beda dimenangkan kepada Tuhan. Dan ini juga ya, sekalian pengumuman ya, GKDI Chinese Ministry akan diaktifkan kembali. Weh, ya, iya, Woman Cungporen ya, apalagi, Woman
Ciangtao ya. Oh aduh, saya lagi berkhotbah gitu kan. Jemaat semua Cingcuo, silakan duduk ya. Wah, kalau gitu-gitu saya bisa, tapi selain itu udah nggak bisa. Ya, tapi maksudnya adalah saya sangat suka ya, Tuhan udah mulai kirimkan ya. Ini brother yang baju biru baru dibaptis tahun lalu. Dia adalah seorang brother dari mainland China. Tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Inggris. Ya, jadi jemaat saya sangat hargai ya orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin, berbondong-bondong nolong brother ini. Hari ini sudah ada 3, betul ya? 3 ya. 3 brother dari mainland China yang menjadi murid Yesus ya. Saya sangat semangat ya, hari ini pengalaman baru buat kita juga ya. Tahun lalu saya ikut study Bible-nya, bukan cuma khotbah yang diterjemahkan, sekarang study Bible pun diterjemahkan. Iya, jadi kita harus bertobat, lalu brother itu ngomong apa? Ya. Terus saya dipanggilnya semu katanya ya. Iya, karena muka saya bersemu-semu gitu ya. Iya, enggak maksudnya pendeta gitu. Iya, tapi kita nggak boleh beda-bedain brother. Nanti juga kita akan pergi ke ADS bersama-sama ya. Iya, saya sangat semangat. Oh ya, tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Saya semangat di ADS ada 35 negara. Ya akan join sama-sama ya. Tapi pendeknya bukan cuma negara ya, orang yang berbeda-beda ya, mau ras berbeda, mau latar belakang keuangan berbeda, pendidikan berbeda, usia berbeda, kita mau membaur, kita mau melayani satu sama lain ya. Nanti jangan sampai kita di ADS kita kumpul sama grup kita sendiri. Ada bule bingung di sana kita diemin. Jangan, ini brother atau paling enggak tamu kita. Ya, ada brother yang nggak tahu dari luar kota, dari luar pulau, mari kita libatkan mereka. Mari kita mengenal orang sebanyak-banyaknya, kita layani. Mungkin ada teman-teman yang hadir juga. Mereka bisa merasakan kasih Tuhan ya, melalui hidup kita, terutama juga di ADS nanti. Oke, hari ini saya mau membuat satu kesimpulan ya. Yang biru ini adalah hatinya Tuhan ya. Hatinya Tuhan, Tuhan itu aktif untuk reach out manusia, dia nggak nunggu. Decisive ya. Tuhan menjadi sama dengan manusia, akomodatif ya. Tuhan yang merancang rencana keselamatan, Tuhan yang berinisiatif, dan Tuhan yang tidak membedakan latar belakang manusia ya. Sekali lagi Tuhan yang akomodatif. Dia kasih bahasa supaya orang ngerti, dia mau nyambung sama manusia, dia kasih Paulus untuk pergi ke orang-orang itu. Nah, sebagai jemaat, apa yang kita bisa belajar ya dari kisah 8 sampai 15 ini? Kita belajar bahwa kita mau jadi jemaat yang nyambung dengan orang yang berbeda-beda. Ya, jangan satu dimensi. Kita mau nyambung sama orang yang berbeda-beda. Mungkin Anda struggle, gak apa-apa. Lanjutin aja. Kenapa? Karena ini adalah hatinya Tuhan itu sendiri. Apalagi jemaat belajar ya untuk membawa orang pada Tuhan tanpa menghakimi perbedaan. Ya, akan banyak orang yang mungkin di mata dunia berbeda atau kacau atau ditolak ya, akan bisa merasakan kasih Tuhan. Melalui siapa? Melalui jemaat. Ya, tanpa menjadi self-righteous. Apalagi, saya ingin sekali kita semua belajar, jemaat belajar untuk menjadi jemaat yang inklusif, melibatkan semua, bukan menjadi jemaat yang eksklusif. Tadi ada pembelajaran juga dari diri Paulus ya, seorang pendosa, bahwa kita perlu untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oke, sekarang saya mau tanya, kita tes dulu. Jadi dari seluruh jemaat ini siapa yang paling berdosa? Oh, yang benar. Yang benar. Betul ya, kita masih punya hati yang benar-benar bersyukur banget sama Tuhan. Saya dimenangin, saya gak mau menghakimi, thank you bro. Ya, dan saya mau untuk benar-benar menjadi alat ya Tuhan bagi orang-orang lain. Dan yang terakhir, karena kita orang berdosa yang dimenangin, kita bekerja paling keras sebagai orang yang berdosa yang diampuni. Itu yang mungkin saya mau sharing ya dari kesimpulan dari kisah 8 sampai 15. Semoga membantu kita bertumbuh bersama-sama. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa.